Baik saudaraku sekalian dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada, shalom. Saudara yang ada di rumah yang sedang mengikuti, bukan sedang menonton, sebab ini bukan tontonan ya. Tapi saudara yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini khusus jemaat Tuhan GPPS, haleluya. Silakan ikuti Alkitab yang mungkin masih di lemari atau yang masih di mana bisa ambil sekarang. Saya kasih waktu 1 detik. Pasti di rumah langsung Pak Pendeta ini sudah lewat online masih ngerjain kita. Ya, apa-apa ya. Baik, saudaraku sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita melanjutkan seri pelajaran kita Mazmur 57 ayat 1 sampai ayat 12. Tolong. Dia sengaja supaya dia masuk layar. Mazmur 57 ayat 1 sampai 12. Saudara yang di rumah boleh bangkit berdiri, kita yang di pastori boleh bangkit berdiri bersama-sama. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Mitam dari Daud, ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. 2 saudara. Ya, tolong perhatikan, beda memang di elektronik ya. Coba ayat 2 sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. 4 dengan suara keras. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. 6. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. 8. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. 10. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebesaranmu sampai ke awan-awan. 12. Baik, silakan duduk. Yang di rumah silakan duduk. Kita akan belajar tema firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan bersama-sama. Dan sebuah pelajaran reaksi terhadap pergumulan. Reaksi yang benar terhadap pergumulan hidup. Nah, saudara sekalian, dalam teks yang kita baca di sini, ini menceritakan tentang pelarian Daud. Daud yang lari dari Raja Saul, yang waktu itu belum mengakui bahwa Daud telah diangkat menjadi raja. Lalu dalam pelarian Daud, ia masuk kepada sebuah gua yang bernama Gua Adulam. Dan itu menjadi seperti gua pergumulan dalam hidup Daud. Gua Adulam ini menjadi sebuah tempat pergumulan yang amat berat. Menjadi sebuah tempat pergumulan yang luar biasa besar bagi seorang Daud. Karena ia harus menghadapi Saul bersama prajurit-prajuritnya. Daud tidak memiliki kekuatan apa-apa secara manusia. Nah, ketika dia sampai di sebuah gua inilah menjadi tempat pergumulan yang luar biasa
biasa baginya. Nah, sebagaimana halnya Daud, saat ini kita juga seolah ada dalam sebuah gua. Gua pergumulan, gua tantangan, gua persoalan, menjadi tempat kita bersembunyi. Kita menjadi seperti buronan dan bersembunyi. Kita seperti buronan dari COVID-19. Ya. Kita buronan corona. Kita buronan persoalan. Kita buronan dari masalah-masalah yang begitu banyak mengejar kita. Kita menjadi seperti buronan pergumulan yang berat yang datang menghadang kita silih berganti. Kita dikejar oleh utang, dikejar oleh kebutuhan. Hari-hari ini saya yakin ada begitu banyak di antara kita yang memiliki utang di sekolah. Kenapa? Anak belajar online sampai kita lupa kalau dulu kan belajar secara langsung tatap muka, ya kita langsung ditagih oleh guru uang sekolahnya. Nah sekarang belajar online, kadang kita bisa lupa, ternyata sudah 3 bulan anak tidak bayar uang sekolah, kita lupa bayar uang sekolah. Ada begitu banyak pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Nah semua ini tidak bisa dihindari. Semua pergumulan ini tidak bisa dihindari, hanya bisa dihadapi. Tidak bisa dihindari, tetapi bisa dihadapi. Dan saya percaya ketika kita bisa menghadapinya, kita pun nantinya bisa melewatinya dengan baik. Nah, reaksi kita terhadap pergumulan itu akan sangat menentukan kita bisa mengalami kemenangan atau tidak. Reaksi kita atau sikap kita terhadap sebuah pergumulan itu akan sangat menentukan apakah kita bisa menghadapi pergumulan itu dengan baik. Apakah kita bisa melewati dan mengalami kemenangan dalam menghadapi pergumulan tersebut. Nah kita perhatikan bagaimana sikap kita. Yang pertama, kita perhatikan sikap kita yang pertama dalam menghadapi pergumulan tersebut. Kita perhatikan dulu ayat yang kedua. Boleh semua sama-sama, yang di rumah boleh baca, yang di sini juga baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, saya baca sendiri ya. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Nah kita perhatikan di sini. Kalau dalam teks yang lalu, Daud juga mengawali dengan sebuah perkataan, kasihanilah aku. Tetapi dalam pasal ini perkataan itu diulang lagi. Bahkan pemazmur menyebutkannya sampai 2 kali. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Coba perhatikan ini. Kasihanilah aku ya Allah. Dia ulang lagi. Kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dan dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran ini. Dia ulang 2 kali. Dia ulang. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Kenapa seperti itu? Kita lihat dulu yang pertama ya. Yang pertama, sikap kita atau reaksi kita terhadap pergumulan yang terjadi. Yang pertama adalah sikapi dengan rendah hati. Sikapilah semua pergumulan dengan rendah hati. Perhatikan, dari ayat ini kita melihat, dari ayat yang kedua ini kita lihat bahwa Daud sedang mengatakan, Tuhan, aku tidak bisa. Aku butuh belas kasihan-Mu.
Aku butuh pertolonganmu. Aku butuh anugerahmu. Aku butuh kekuatanmu. Aku butuh kuasamu dalam hidupku. Sebab aku tidak mampu. Itu sebabnya ia meminta belas kasihan Allah. Sampai dia harus mengulang-ulang. Ini adalah ungkapan kerendahan hati. Ungkapan apa? Ungkapan kerendahan hati. Kerendahan hati yang luar biasa. Yang mengungkapkan perasaan ketidakmampuan. Pengakuan ketidakmampuannya di hadapan Tuhan. Saudara tahu bahwa di gua Adulam ini sebenarnya di dalam gua Adulam itu ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul, dan itu bisa dilakukan karena dia sudah memotong ujung jubah dari Saul. Dia punya kesempatan, dia punya kemampuan pada waktu itu. Dalam satu posisi dia bisa menghabisi Daud. Tetapi kenapa dia masih mengatakan, aku membutuhkan belas kasihanmu, aku membutuhkan kasihmu, aku membutuhkan pertolonganmu, aku membutuhkan anugerahmu. Sejujurnya inilah sikap kerendahan hati. Meski secara manusia dia punya kesempatan untuk membalaskan kepada Saul, tetapi justru pada waktu itu dia mengatakan, aku tidak mau melakukan. Meski dia secara manusia bisa, tapi dia tidak merasa bisa. Dia mampu, dia merasa tidak mampu. Dia tetap merendahkan hati di hadapan Allah, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Nah saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita. Meski Daud bisa sebenarnya, tetapi dia mengungkapkan kerendahan hatinya bahwa ia sangat membutuhkan Tuhan untuk bisa mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika pergumulan datang dalam hidup kita, ketika masalah datang dalam hidup kita, mintalah belas kasihan Tuhan, mintalah belas kasihannya sebagai tanda bahwa kita menghadapi masalah kita sebagai ungkapan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama seperti Daud. Jangan merasa sok bisa. Jangan merasa sok mampu. Jangan merasa sok hebat. Jangan merasa diri bisa. Jangan merasa diri punya kemampuan yang luar biasa. Tapi siapapun kita, apapun status kita, sehebat apapun kita di mata manusia, tetaplah belajar dengan sikap rendah hati. Dan tetaplah mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Meski sesuatu di depan saudara secara manusia sudah pasti. Katakanlah usahamu sudah pasti, gajimu sudah pasti. Tapi dengar, itu tidak berarti engkau tidak perlu merendahkan hati. Kita sangat perlu, kita sangat butuh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sebab dialah yang akan menolong kita untuk meraih kemenangan dan meraih berkat di atas segala pergumulan kita. Yang setuju katakan amin. Jangan berhenti mengandalkan Tuhan meski engkau merasa bisa secara manusia. Banyak orang berhenti mengandalkan Tuhan. Banyak orang berhenti berharap kepada Tuhan karena merasa semua aman-aman saja, semua pasti jalan dengan baik. Kalau saya kerja pasti dapat gaji, tanggal segini saya pasti dapat gaji, tanggal segini pasti saya dapat setoran, tanggal segini saya pasti bisa. Setiap hari saya punya penghasilan segini, maka satu bulan saya pasti dapat segini. Jangan saudara mengatakan pasti. Sesuatu yang ada di dunia ini tidak pasti, walaupun kita sudah melihat secara pasti secara manusia. Tapi dengar, apapun di bawah kolong langit ini tidak ada yang pasti. Karena itu, karena tidak ada yang pasti, maka kita membutuhkan Tuhan, kita memerlukan Tuhan. Dengan sikap rendah hati kita harus menunjukkan bahwa saya memerlukan Tuhan. Maka Tuhan yang pasti akan memberkati kita dengan kepastian. Katakan amin.
Hari-hari ini banyak hal yang tidak pasti dalam hidup kita. Kita tidak tahu pasti kapan ini COVID-19 akan berakhir. Kita tidak tahu pasti kapan ini PPKM, kapan ini pembatasan ini. Kita tidak tahu bagaimana kita ke depan. Tidak tahu pasti segalanya. Tapi dengar, di dalam Tuhan ada kepastian. Karena itu, rendahkan dirimu supaya Tuhan memberikan kita kemenangan. Rendahkan dirimu supaya Tuhan memberikan engkau pertolongan. Sehingga di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah gua pergumulan ini, kita bisa melewatinya dengan baik. Bahkan kita menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Betapa sering jika pergumulan datang dalam hidup kita, kita justru menjauh dari Tuhan. Kita tidak berharap kepada Tuhan. Kita merasa sanggup, kita merasa bisa. Atau malah kita bisa menyalahkan Tuhan. Kita berkata, ngapain lagi dekat dengan Tuhan? Toh saya punya pergumulan terlalu berat. Toh saya sudah ikut Tuhan masih seperti ini. Dengarkan baik-baik. Menjauh dari Tuhan bukanlah solusi dari masalah kita. Berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Apapun yang mustahil menurut kita menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Karena itu terus berharap pada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Tunjukkanlah sikap kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Rendahkan hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan kita. Rendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Rendahkan hati di hadapan Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Amin. Amin. Yang di rumah, tolong kopi disingkirkan dulu. Saya lihat kayaknya ada kopi di meja itu. Mungkin kopi yang tadi pagi ya. Oke. Kita perhatikan, kita berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa? Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Merendahkan diri di hadapan Allah. Meski secara manusia yang kau dikatakan sudah hebat, tetapi sehebat-hebat kita, dengar baik-baik, tidak ada yang hebat di mata Tuhan. Karena itu kita perlu merendahkan hati, supaya kondisi pergumulan yang terjadi hari-hari ini, di dalamnya kita bisa mengalami kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, reaksi yang benar terhadap pergumulan. Yang kedua, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kita perhatikan ini. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ini hal yang luar biasa. Yang kedua, reaksi kita terhadap pergumulan kita. Yang kedua, yang di rumah, yang di gereja, sama-sama 1, 2, 3. Kuat dalam doa. Kuat dalam doa. Saya berharap saudara tidak bosan mendengar yang namanya kata doa. Saudara mungkin merasa, namanya doa itu sudah biasa. Apalagi pendeta ngomong doa itu sudah biasa. Apalagi Pak Yusak ngomong doa itu sudah biasa. Bapak Gembala ngomong doa itu sudah biasa. Tar lain doa terus. Ya. Tapi kalau saudara belum melakukan, harus disampaikan terus menerus sampai saudara bertobat betul-betul dalam doa. Oke. Dalam ayat ini kita perhatikan saudara bahwa Daud menunjukkan reaksinya terhadap pergumulan itu, terhadap masalah yang terjadi. Kita perhatikan, dia berseru kepada Tuhan. Dia bukan berbisik, tapi dia berseru. Dia berteriak, dia berseru kepada Tuhan. Dia menaikkan doanya kepada Tuhan. Secara manusia, memang dia tidak punya kekuatan apa-apa melawan Saul. Dari kekuatan pengikut, Daud waktu itu belum punya pengikut. Sama seperti Saul punya pengikut, para tentara-tentaranya, para prajurit-prajuritnya. Dari
Dari segi perang dia lemah. Dari segi perang dia tidak mampu. Tapi coba kita perhatikan. Meski dari berbagai hal dia tidak punya kekuatan, tetapi dia memiliki kekuatan dalam doa. Dan itulah yang menjadi senantiasa cara, menjadi solusi, dan itu menjadi hal yang selalu mutlak dilakukan oleh Daud setiap kali ia menghadapi pergumulan. Doa menjadi solusi utama menghadapi setiap pergumulan hidup yang dilakukannya. Pergumulan hidup saat ini, saudara dengar, pergumulan hidup saat ini mungkin saja membuat saudara tidak berdaya. Sudah harus isolasi di rumah, sudah harus terkurung di rumah. Jangankan di rumah terkurung, nafas mau bernapas saja terkurung, ya kan? Pokoknya keluar rumah pakai masker. Saudara merasa ganjil, saudara merasa terkurung, tidak bebas. Kadang kita mau kenal orang saja susah, karena pakai masker. Belum pakai masker lagi, pakai reben lagi, pakai topi lagi. Salah-salah istri kita tidak bisa kenal lagi. Iya kan? Semua terkurung. Tapi dengar, mungkin saja ini membuat kita stres, membuat kita kebingungan, membuat kita lemah dan merasa hampir menyerah. Tapi dengar, engkau mungkin tidak punya kekuatan apa-apa secara manusia, tetapi engkau harus punya kekuatan doa. Amin. Doa menjadi kekuatan kita dalam menghadapi segala sesuatu. Selama kita masih berdoa, masih ada pertolongan. Selama kita masih berdoa, kita mengatakan, Dia yang menyelesaikannya bagiku, kata Daud. Dia percaya dan dia yakin, kalau ia berdoa, Tuhan akan menyuruh utusannya untuk menyelesaikan masalah itu. Tuhan sendiri akan bekerja menolongnya. Dan dia tahu, dia katakan, dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Dengar, selama saudara masih berdoa, berarti akan ada penyelesaian. Amin. Amin. Tetapi jika saudara makin lemah dalam doa, pergumulan akan semakin berat dan saudara makin jauh dari jalan keluar. Semakin saudara malas berdoa, semakin saudara berhenti berdoa, semakin saudara lemah berdoa, jalan keluar semakin jauh. Solusi semakin tidak terlihat. Saudara akan semakin lemah. Jadi di tengah pandemi ini, mari semakin kuat berdoa. Katakan amin. Katakan amin. Yang di rumah, mari semakin kuat berdoa. Perkuat jam-jam doamu. Doa bersama keluarga, doa pribadi, perkuat. Hanya itu senjata kita yang utama. Doa menjadi senjata kita, sikap yang benar untuk menghadapi pergumulan ini. Tapi heran zaman sekarang ya, apalagi di zaman pandemi ini, banyak orang makin tidak ada waktu untuk berdoa. Meski sudah di rumah, meski kegiatan terbatas, tapi waktu makin sedikit untuk berdoa. Makin banyak waktu untuk khawatir, makin banyak waktu untuk takut. Kita hanya sibuk mengurusi masalah kita. Kita tidak pernah sibuk berdoa. Kita sibuk cari uang, kita sibuk cari solusi. Kalau saudara sibuk cari solusi, tapi saudara tidak sibuk cari Tuhan, tidak sibuk cari hadirat Allah, saudara makin jauh dari yang namanya jalan keluar. Belum lagi hari-hari ini kerjanya hanya HP. Kalau bukan main game, main TikTok. TikTok atau Toktik, ya. Sebelah main TikTok, sebelah Toktik, ya. Ibu-ibu, tidak salah main TikTok, tidak salah. Tapi jangan TikTok melulu.
Hanya joget-joget. Cet. Astaga. Mohon maaf ya saudara ya. Itu saja kerjanya. Banyak lagi orang sekarang. Bukannya doa kepada Tuhan. Bukannya doa di kamar. Bukannya doa di rumah. Doa di Facebook. Tuhan Allah, kapan baru masalah ini selesai? Corona cepat pergi sudah. Kenapa harus berdoa di Facebook? Kenapa harus curhat di Facebook? Kalau engkau punya masalah, beritahu pada Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Curhat dengan Tuhan. Amin. Saya tidak larang saudara main Facebook. Tapi jangan semua masalahmu saudara update di Facebook. Jangan semua pergumulanmu saudara update di status Facebookmu, di status WA-mu, Twittermu, atau apalagi IG-mu. Jangan. Itu namanya saudara permalukan diri. Kalau saudara posting yang baik ya boleh. Tapi jangan persoalanmu. Saudara berkelahi di rumah dengan istri, masuk Facebook, masuk di status WA. Lalu saudara tulis, laki-laki tidak tahu diri. Untuk apa? Sehingga susi-susi di sebelah komentar. Kenapa sus? Ikat dia mulut sus, katanya. Aduh. Kenapa harus seperti itu? Saudara punya beban, saudara punya pergumulan, gak usah cantumkan di Facebook, gak usah update di Facebook, gak usah diupload, bukan diupdate ya, gak usah diupload di Facebook, gak usah muat di statusmu. Muatlah pergumulanmu dalam doa kepada Tuhan. Amin. Yang di rumah, setiap pergumulan persoalanmu muatlah di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan yang tahu pergumulanmu, Tuhan yang mendengar doamu, Dia pasti akan menyelesaikan. Facebook tidak akan pernah menyelesaikan masalahmu. Status tidak akan pernah bisa menyelesaikan pergumulanmu. Yang bisa menyelesaikannya hanya Tuhan. Yang di rumah katakan amin. Ya. Saudara, saya khawatir saudara tersinggung sekarang. Nah apa-apa, tersinggung lebih baik asal bertobat. Daripada tidak tersinggung tapi tidak bertobat, itu tidak baik. Oke. Nah ini kita harus perhatikan. Bermain medsos, jangan semua doa kita, semua pergumulan kita di medsos semua ya. Lanjut. Tokoh-tokoh Alkitab, bahkan Yesus sendiri menunjukkan teladan bagi kita. Bahwa dalam mengatasi segala pergumulan selalu dihadapi dengan doa. Yesus sendiri sampai di Taman Getsemani Dia tetap berdoa. Sampai sudah masuk dalam kesengsaraan itu Dia tetap berdoa. Pergumulan apapun dalam hidup kita, dari sini kita bisa melihat bahwa doa harus menjadi solusi utama untuk menyikapi pergumulan kita. Perhatikan Alkitab bilang apa? Firman Allah berkata, berserulah kepadaku pada waktu apa? Kesesakan. Coba perhatikan, ini perintah Tuhan loh. Berserulah kepadaku, ini firman Allah. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Dia tidak bilang uploadlah statusmu pada waktu kesesakan. Muatlah pergumulanmu di statusmu pada waktu kesesakan. Tidak. Tapi berserulah kepadaku, berdoalah kepadaku pada waktu pergumulan. Maka dikatakan sebuah janji, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ini janji Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan saudara, Facebook, status di WA, di Twitter, di apa yang lain semua itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalahmu. Yang bisa menyelesaikannya hanyalah Tuhan. Karena itu perlu berdoa. Yang terakhir kita perhatikan. Ayat 8-9. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah,
hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Perhatikan ayat 10 dikatakan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa yang Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ayat 11 dikatakan, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Yang terakhir kita perhatikan, reaksi kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Jagalah hati untuk tetap bersyukur. Boleh sama-sama yang di rumah dengan di sini, sama-sama 1, 2, 3. Jaga hati untuk tetap bersyukur. Ini memang tidak mudah. Ini kondisi yang sulit, tapi harus bersyukur. Ini tidak mudah. Daud mengungkapkan kesiapan hatinya. Tapi kesiapan hatinya di sinilah dia siap bersyukur. Dia siap menaikkan pujian. Dia siap menyembah Tuhan. Dia siap meninggikan Tuhan. Dan ini sebagai tanda ungkapan syukur. Ungkapan syukur Daud. Meski masalah besar, meski pergumulan besar, tapi dia berusaha menjaga hatinya. Menjaga hatinya untuk tetap bisa bersyukur. Secara manusia memang mungkin kita sulit untuk bersyukur dan tidak ada alasan. Hari-hari ini di tengah-tengah COVID ini, pandemi ini, mungkin tidak ada alasan bagi kita untuk bersyukur secara manusia. Tapi dengar, sama seperti Daud juga tidak punya alasan untuk bersyukur secara manusia. Tapi dia tetap bersyukur. Dan ini harus menjadi teladan bagi kita. Reaksi kita dalam menghadapi pergumulan, kita harus menjaga hati kita untuk selalu bersyukur. Amin. Jangan sampai saudara habiskan waktu untuk mengeluh, untuk menggerutu. Karena pergumulan begitu berat. Yang ada hanya amarah, suami marah istri, istri marah suami. Anak buah marah bos, bos marah anak buah. Sampai-sampai tetangga juga dapat marah dari kita. Karena banyak pergumulan, belajar mengucap syukur. Sekali lagi saya katakan, meski tidak ada alasan untuk bersyukur, tetaplah bersyukur. Bersyukur pada saat keadaan baik itu mudah. Tetapi bersyukur tidak mudah ketika keadaan kita sulit. Tidak mudah bersyukur ketika kita krisis, ketika kita sakit. Tetapi dengar baik-baik, mengapa kita harus selalu bersyukur? Kita bersyukur bukan karena keadaan kita baik. Perhatikan, saudara yang di rumah, perhatikan. Kita bersyukur bukan karena alasan keadaan kita baik. Tetapi kita bersyukur karena kita sadar dan kita tahu, sebab Tuhan itu baik meski keadaan kita kurang baik. Meski keadaan kita tidak baik, tetapi Tuhan tetap baik. Dan Tuhan yang baik pasti merencanakan yang baik, pasti mengerjakan yang baik, meski di dalam keadaan, di dalam kondisi yang tidak baik sekalipun. Amin. Karena itu kita harus tetap bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka kita akan melihat rencana Tuhan di tengah-tengah keadaan yang kita lihat tidak baik. Ketika kita bersyukur, maka kita akan melihat kebaikan Allah di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak baik menurut kita. Dan kita akan melihat, ketika kita bersyukur, kita akan melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Perhatikan ayat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apapun pergumulan kita, jagalah hati kita agar tetap bersyukur. Kalau kita jaga hati kita tetap bersyukur, maka kita akan melihat kehidupan terpancar dari hidup kita. Lanjut. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Meski itu buruk menurut kita. Dikatakan apa? Untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pentingnya kita bersyukur karena kita harus sadar bahwa dalam keadaan yang tidak baik pun Allah bisa bekerja mendatangkan kebaikan
dari dalam keadaan yang tidak baik menurut kita. Kalau Tuhan bisa bekerja dari keadaan yang tidak baik, mengubahnya menjadi baik, mendatangkan kebaikan bagi kita, lalu apa alasan bagi kita untuk tidak bersyukur? Lalu untuk apa kita mengeluh? Untuk apa kita menggerutu? Untuk apa kita bersungut-sungut? Oh, saudara mungkin mengatakan suamiku tidak baik. Mungkin saudara mengatakan istriku tidak baik. Saudara mengatakan anakku tidak baik. Pekerjaanku kurang baik. Apapun itu, di balik semua yang tidak baik menurutmu, Allah bisa bekerja di dalamnya, turut bekerja dalamnya, agar kemudian mendatangkan yang baik dalam hidupmu. Karena itu bersyukurlah apapun keadaanmu hari ini. Rumah tanggamu, ekonomimu, pekerjaanmu, bersyukurlah. Kondisi ini, bersyukurlah. Keuanganmu, bersyukurlah. Sedikit yang kau terima, bersyukurlah. Kecil yang kita bisa dapat, bersyukurlah. Sekecil apapun berkat yang kita dapat, bersyukurlah. Engkau sakit, bersyukurlah. Sebab ketika engkau bersyukur, engkau bisa melihat ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kondisimu yang terjadi. Jadi ada 3 hal reaksi kita terhadap pergumulan. Yang pertama, sikapi dengan rendah hati. Tunjukkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Yang kedua, kuat dalam doa. Jangan biarkan kendor doamu. Yang ketiga, jaga hati kita untuk tidak mengeluh, tapi teruslah bersyukur sama seperti Daud. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita